warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Neng Rina dan saya Tiara Aulia di podcast MNU UPI. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang santai tapi insya Allah bermanfaat dan berfaedah mengenai memanfaatkan peluang di masa pandemi dengan berwirausaha. Ya nih, sebagaimana kita ketahui, di masa pandemi ini banyak sekali polemiknya nih. Salah satunya di bidang ekonomi. Banyak yang gulung tikar, banyak yang awalnya itu nggak berbisnis, nah sekarang dituntut untuk berbisnis. Kemudian ada juga nih yang memanfaatkannya dengan berbisnis di masa pandemi. Karena di masa pandemi ini kita bukan hanya dituntut untuk sehat secara fisik dan mental, tetapi secara finansial pun kita harus sehat. Iya, benar sekali Rina. Apalagi masa pandemi ini juga ya harus banyak ininya gitu ya, banting setir gitu ya. Nah, oke, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung aja nih kita bincang santai dengan narasumber kita kali ini yang sangat luar biasa nih, Rina. Nah, teman-teman podcast, beliau adalah seorang entrepreneur, beliau juga merupakan pengurus harian ALKMNU. Nah, oke teman-teman podcast, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruh, tak kenal maka tak taros. Untuk itu, boleh Mas perkenalan terlebih dahulu biar teman-teman podcast ini bisa mengenal lebih dekat mengenai Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Rusli, biasa dipanggil Eko. Kadang Rusli juga, kadang Ekor juga. Eko aja. Saya tinggal di Jakarta. Alumni UPI ya Jakarta, bukan UPI Bandung ya, tapi UPI ya di Jakarta. Kebetulan nyasar aja ngurus KMNU di Bandung. Terus apalagi usaha, saya ada usaha, ada warung makan juga di Jakarta, terus juga ada bisnis online juga, terus juga ada peternakan juga di Kerinci, terus apa lagi, udah sih kurang lebih seperti itu. Terus aktifnya di organisasi, masih aktif di alumni KMNU sebagai ketua harian. Oke Mas, kita langsung aja ya ke diskusinya. Yang pertama, sejak kapan sih Mas Eko memasuki dunia wirausaha ini? Memulai usaha itu bisa dibilang telat ya. Telat karena dulu belum sadar wirausaha. Telatnya saya itu mulai terjun ke wirausaha itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA dari pertama kali itu dari jualan topi di pinggir pantai. Jualan topi di pinggir pantai, jualan plastik kresek di pinggir pantai gitu ya, mengisi waktu liburan lebaran gitu, teman-teman yang pada liburan. Nah, kita itu liburan sekaligus nyari uang gitu. Kurang lebih selama 1 minggu. Nah, dari situlah asal muasal kemudian mengenal uang gitu. Ternyata kalau berwirausaha itu kita yang menentukan sendiri gitu, lompatan kita pengen dapat uangnya kurang lebih seperti berapa gitu ya, kita yang menentukan sendiri. Jadi lebih menantang gitu. Dan kadang orang berpikir bahwa ketika kita berwirausaha itu harus dengan modal gitu ya, ternyata dulu saya memulai itu tanpa modal. Jadi saya dulu memulainya tanpa modal dan alhamdulillah berhasil. Nah, kemudian itulah jadi stimulus sampai dengan saat ini bahwa ternyata berwirausaha itu menyenangkan. Tentu banyak sekali tantangannya gitu. Tapi paling tidak saya sudah membuktikan sendiri bahwa berwirausaha itu tidak tanpa modal pun kita bisa. Tetap harus ada modal, maksud tanpa uang itu bisa. Modalnya bisa dengan reputasi, kejujuran ataupun yang lainnya. Jaringan gitu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke Mas Eko, nah penasaran sih Mas Eko ya, motivasi dari siapa sih sehingga Mas Eko menjadi seorang entrepreneur, apakah datang dari diri sendiri atau ada orang lain gitu? Oh, datang dari mana? Pasti lingkungan. Kenapa? Karena ketika teman-teman itu berkumpul dengan orang-orang yang memang
berwirausaha, ya kan, kemudian mereka seperti apa. Akhirnya kita pengen mencoba, kita belajar gitu, melihat mereka seperti apa, seperti itu. Dan memang dari dulu suka berwirausaha, suka bisnis gitu. Jadi kalau melihat sesuatu bisa kita jalan, ya kan. Tapi melihat kemampuan ya, melihat kondisi kita seperti apa, kemampuan kita seperti apa, jangkauan kita seperti apa. Kalau ternyata menemukan ide bisnis tapi belum sampai di jangkauan kita, ya kita simpan. Tapi kita pikirkan bahwa ini ada ide bisnis bagus, ya kan, disimpan, ya. Karena beberapa kali ngobrol gitu ya dengan istri gitu ya, nemuin ide bisnis seperti ini, ini bagus, tapi kita belum saatnya, bukan prioritas. Apa ternyata dipakai sama orang, maksudnya ada orang yang memulai di situ juga, wah jadi ketinggalan nih, kemarin bukan prioritas kita, tapi ternyata sudah jalan sama orang lain gitu kan. Nah ternyata banyak, kita kan menemukan ide bisnis, nggak bayar ya kan. Jadi kenapa kita nggak melakukan seperti itu? Jadi kita bertemu suatu hal ya kan, kemana dengan melihat potensi bisnis, ya udah langsung jalan ya, kayak gitu. Yang paling penting adalah mulai dulu. Orang kan selalu ngomong gitu kan, wah modalnya seperti apa. Yang sering menjadi masalah adalah ketika orang itu mau memulai bisnis, ya kan, tapi pertimbangannya banyak banget gitu kan. Nanya sana nanya sini ya kan. Padahal melangkah aja belum gitu kan. Akhirnya apa? Karena saking banyak pertimbangan yang memberatkan, akhirnya orang itu nggak jadi. Tapi coba terjun dulu. Kalau terjun dulu ada masalah, pasti gimana caranya dia solve gitu. Gimana caranya dia menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau misalnya belum mulai menemukan banyak masalah, ya kan, masalah yang dicari sendiri, ya kan, akhirnya dia mundur karena takut. Seperti itu. Ya harusnya jalan dulu. Mau apa? Jalan dulu. Nanti yang ketemu masalah ya kita pikirin sambil jalan. Kayak gitu. Jalan seperti itu. Baik Mas Eko, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Mas Eko menyikapi ekonomi di masa pandemi yang memang lagi tergenang gitu ya untuk usaha Mas Eko sendiri. Alhamdulillah kalau untuk usaha saya sendiri bisa dibilang tergoncangnya itu positif gitu. Tergoncangnya itu positif. Jadi gini, di masa pandemi ini saya bisa membagi tiga kelompok. Jadi kelompok usaha yang dia itu terdampak negatif, terus yang kedua kelompok usaha yang terdampak positif, terus kelompok usaha yang tidak terpengaruh apapun, gitu, tidak terpengaruh dengan kondisi apapun. Nah, yang paling seperti yang kedua nih, yang paling terdampak positif sama terdampak negatif. Yang terdampak negatif otomatis seperti kayak misalnya industri transportasi pasti kena imbasnya, atau mungkin mereka yang berwirausaha tapi di supermarket gitu ya, di mall gitu kan, segala macam itu pasti terdampak. Ini kan di perkantoran pasti terdampak gitu. Terus mereka yang memang industri manufaktur gitu ya, pabrik-pabrik pasti terdampak. Kenapa? Ada shifting, ada beberapa perusahaan yang menerapkan shifting gitu kan, ada beberapa yang WFH gitu ya, work from home gitu, dibagi shift gitu kan, beberapa. Dan akhirnya ada beberapa yang sampai akhirnya harus memangkas biaya operasional, memangkas biaya gaji gitu kan, ditampas otomatis penghasilannya berkurang. Nah pendapatannya berkurang, kenapa? Karena pasarnya menurun, permintaan menurun. Nah, tapi ada juga kelompok yang terdampak positif. Terdampak positif apa? Online market, ya kan, orang-orang yang main bisnis online di marketplace gitu kan, itu terdampak positif, sangat positif. Terus mereka kuliner yang main di online juga itu terdampak sangat positif. Terus apalagi ekspedisi itu terdampak positif, kan? Terus kesehatan, ya kan, itu positif. Garment itu salah satu yang terdampak positif. Kenapa? Karena banyak yang kemudian beralih ke APD, ya kan, ke ke masker ataupun yang lainnya. Nah di samping itu juga ternyata konsumtif untuk beli baju segala macam itu cenderung tidak menurun trennya. Kenapa? Karena semuanya jadi beralih ke online semuanya, yang tadinya ke mall gitu ya, ke mall untuk nyari baju, beralih ke online semuanya. Jadi pengalaman gitu ya, salah satu alumni kita juga, alumni kami juga, ya, mereka juga sama, ternyata lompatannya tinggi sekali. Bisnis garmentnya. Kemarin kita sempat isi webinar juga bersama gitu ya, ternyata positif sekali trennya seperti itu. Nah kalau tadi disampaikan bahwa bagaimana mensiasatinya gitu ya,
Jadi teman-teman yang tidak mempersiapkan dari awal bahwa online market ini penting, gitu ya, mereka tertinggal, gitu. Tapi kalau misalnya mereka pun akhirnya berubah, gitu ya, di pertengahan jalan masa pandemi terus mereka berubah, mereka membuka online-nya, gitu ya, itu pasti masih terselamatkan lah, masih bisa survive. Kenapa? Karena langsung berubah, trennya langsung berubah. Bisa dibilang contoh misalnya kayak sekarang di tempat saya, gitu ya, dan di warung, offline-nya itu bisa dibilang cuma 30%, 70%-nya itu online. Seperti itu. Dulu awalnya sebelum pandemi 70 yang offline, 30 yang online. Setelah pandemi beralih, ya, tapi lompatannya lebih tinggi nilainya, nilainya lebih tinggi. Jadi ternyata trennya sangat positif. Cuma tinggal kita karena online, gitu ya, mereka serba cepat, gitu. Jadi kalau misalnya offline, ya kan kita bisa ngatur ritmenya, gitu, orang yang datang, gitu. Itu online, ya kan orang kesana sebus, gitu kan. Nah, tinggal kita ngatur ritmenya supaya kita bisa speednya ngikutin yang jadi PR berikutnya. Kayak gitu. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa dikenal di market, gitu kan? Ya sering-sering teman-teman contoh misalnya yang belum punya misalnya Google bisnis, ya kan, bukalah, gitu kan, supaya orang-orang tahu alamat kita di mana. Contoh, tapi kesalahan orang yang paling besar ketika membuat alamat bisnis adalah ketika nama usahanya itu susah. Contoh apa lagi? Jualan apa? Oke, misalnya jualan belut, gitu ya. Oke, yang simpel aja. Karena beberapa orang itu memberikan nama usaha itu dengan nama anaknya, atau mungkin nama istrinya, atau nama yang aneh-aneh, gitu. Jadinya padahal nama itu belum tentu dicari orang di online, gitu kan? Kan online kita ngomongnya, di online. Contoh misalnya nama anaknya misalnya Galih, gitu ya. Contohnya, jadi nama kulinernya, jadi contohnya misalnya warung belut Galih, misalnya, gitu kan. Padahal Galih, orang kalau mau mencari nama produk, ya kan, itu nggak mungkin nama Galih, kan orang kenal Galih itu siapa, gitu kan, namanya emang Galih, gitu kan, itu orang nggak kenal dulu, dia jadi cari itu. Contohnya paling simpel adalah nama barangnya apa, yang kedua tempatnya di mana, kayak gitu aja dulu. Contoh misalnya berarti warung belut Jakarta, gitu kan, warung belut Kemayoran, gitu kan, tidak spesifik. Jadi begitu orang mencari, kan orang searching keyword yang dipakai kan itu. Contoh, saya di Jakarta, berarti warung belut Jakarta, dan warung belut di Jakarta, gitu. Jadi bukan warung belut Galih, tapi warung belut Jakarta, gitu. Jadi langsung muncul nama kita, semakin terata, semakin muncul, jadi paling atas, kan gitu. Itu salah satunya. Terus kemudian review dari tempat kita seperti apa, ya kan, responnya seperti apa dari orang-orang, itu pun mengaruhi. Ya. Terus kemudian apa? Kita juga treatment untuk melengkapi produk-produk kita di online, gitu kan, update, gitu kan. Itu juga berpengaruh. Kalau kita memang kadang harus menyempatkan waktu lebih, gitu ya, untuk menggarap pasar online, karena berbeda, gitu ya. Kalau offline kita menunggu, gitu kan. Kalau ini kita yang harus aktif, gitu. Aktif dulu di awal, baru kemudian menunggu orang pada datang, gitu, di online. Tapi kita harus lihat konten kita create, kita rapikan, kita perbaiki, kan, sehingga orang tuh mudah mengenali toko kita seperti apa, mencarinya di mana, gitu. Jadi lebih enak. Itu nama-nama produknya pun harus spesifik. Nama produknya, contoh misalnya kalau saya di olahan di daging, gitu ya, pasar warnanya di daging, gitu, saya spesifik ya, spesifiknya ke apa, kan? Kita mau mengarah kemana, kan? Sebutin nama produknya apa, ya kan? Tapi yang simple, orang paling banyak nyari apa, misalnya dari daging kelinci, ya, gitu. Daging kelinci filet, segala macam, lebih spesifik aja, gitu. Jadi orang akan mudah mencari barang tersebut. Kurang lebih seperti itu, dan alhamdulillah responnya bagus sampai sekarang terus berkembang. Bisnis, gitu. Bagaimana cara kita untuk memanfaatkan peluangnya, gitu, Mas? Oke. Peluang itu sangat banyak. Dulu kita tidak terbayang bahwa orang-orang di rumah itu bisa jualan. Orang-orang di sudut-sudut kampung, ya kan, di sudut-sudut gang, di sudut dekat bisa jualan. Kenapa? Ya tadi era digital ini mengubah segalanya, gitu. Ada ojek online, gitu. Ada ojek online itu sangat-sangat berpengaruh sekali dunia marketplace, gitu ya, marketplace atau mungkin yang lain pasar online, gitu ya. Itu sangat-sangat berpengaruh.
Semua orang bisa berjualan asal mau memulai, ya, mau memulai dan strateginya tepat, gitu. Strateginya tepat, bagaimana dia memulai bisnis tersebut dan memilih pasarnya seperti apa, barangnya seperti apa, kayak gitu. Nah, kemudian pasar seperti apa sih yang harus disasar dulu gitu ya? Yang kalau misalnya kita pengen memulai usaha, yang paling dekat dengan kita dulu aja, yang paling dekat dengan kita, yang paling kita senang gitu kan. Contoh kalau misalnya teman-teman di mahasiswa gitu ya apa yang paling dekat dengan teman-teman di sana? Produk apa? Apakah ambil dari barang dari orang terus kemudian dilempar lagi ke orang lain lagi ya kan? Atau beli putus ya kan, terus dilempar lagi ke orang lain lagi ya kan, atau mencari barang promo terus kemudian dijual lagi. Itu banyak hal gitu, banyak hal yang seperti itu kan. Kalau misalnya nggak ada modal gitu ya, nggak ada modal, ya udah info aja, orang yang punya marketplace duluan gitu ya, boleh dong saya jadi resellernya gitu kan, nggak masalah gitu, jadi nggak masalah, itu nggak ada modal ya kan, jadi resellernya. Nanti kalau misalnya sistem konsinyasi, kalau misalnya belum ada modal berarti konsinyasi kan. Kalau selama kita mau menyampaikan ya kan, itu pasti ada responnya boleh ditolak atau diterima kan gitu. Tapi kalau kita nggak ngomong ya responnya kita nggak tahu, kita nggak akan memulai. Terus yang kedua, yang kita suka, bisnis yang kita suka, yang kita passion di situ, apa dari hobi. Misalnya contoh suka binatang, kan? Ya udah, mulai dari apa? Suka ternak apa misalnya kelinci atau yang lain ya. Bebas gitu. Atau yang yang kecil-kecil ya kan, yang hewan-hewan kecil juga boleh. Banyak hal. Sekarang jangkrik aja bisa diternak kok, jadi duit kok ya kan. Jadi semuanya bisa kok ya. Cacing aja diternakin jadi duit gitu kan. Yang penting mau apa enggak gitu kan, sampai ke apalagi lalat gitu kan, BSF gitu kan ya, sampai telurnya aja harganya mahal gitu ya, itu bisa jadi uang gitu. Contoh yang saya lakukan ya simple, sambil daging dari pasar ya kan, dari pasar yang agak besar ya kan, sambil selisih keuntungan 5.000 sampai 10.000 ya kan, saya lempar ke marketplace, saya lempar ke online ya kan, ternyata itu ada respon, ada yang beli ya kan. Mungkin seminggu per awal-awal gitu ya, seminggu sekali baru ada yang beli kan, seminggu baru ada orang beli kan. Tapi semakin lama semakin dikenal, semakin banyak orang yang beli ya kan, setiap hari pasti ada yang beli. Tinggal diakumulasikan aja jumlahnya mau seperti apa, tinggal bagaimana kita mengatur waktunya untuk buka. Cuma masalahnya adalah mau apa enggak gitu kan, mau capek apa enggak kan gitu kan, itu pilihan. Mau capek apa enggak kan, mau pilih itu pilihan gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi prinsipnya semuanya bisa, baik itu dia teman-teman yang masih kuliah gitu ya, ataupun teman-teman yang sudah sambil bekerja juga bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman yang sambil bekerja tapi pengen berwirausaha juga, ya harus benar-benar ngatur waktu. Gimana caranya supaya pekerjaannya juga baik, dia kan berjalan dengan baik, berprestasi juga sehingga karirnya naik, dengan dagangnya juga naik, bisnisnya juga naik gitu. Berkembang berbarengan gitu, sehingga pertumbuhannya itu bersama. Sampai suatu ketika nanti misalnya bisnis semakin besar, baru bisa gitu. Bagaimana kita ketahui ya bahwa menjalankan sebuah usaha itu kan pasti merasakan jatuh bangun, gagal, untung, rugi gitu ya. Nah, bagaimana sih Mas Eko menyikapi sebuah kegagalan dengan baik, dan bagaimana sih solusinya agar kita itu bisa bangkit lagi? Nah, pasti banyak tuh ya kan, orang-orang misalnya kita sendiri gitu ya, kita sendiri gagal misalnya, rugi ya kan. Terus ketika rugi, terus ketika kita terpuruk gitu ya, respon kita seperti apa? Apakah respon kita terus kemudian negatif gitu ya, mencari pelampiasan ya kan, terus marah-marah segala macamnya, akhirnya udah tutup aja deh, rugi nih, nggak bisa bisnis nih gitu. Dan atau kemudian responnya adalah mencari tahu ini kenapa, dan terus mencari mentor, mencari motivasi kan. Nah, kadang-kadang yang jadi masalah seperti ini. Teman-teman itu ini berurutan, termasuk sebelum memulai usaha juga gitu ya. Karena teman-teman itu memulai usaha itu tapi sudah evaluasi. Jadi gini, persiapan sebelum usaha, teman-teman yang belum punya usaha, pengen usaha, itu persiapannya sampai ke evaluasi bisnis ya. Padahal evaluasi itu harusnya dilakukan setelah usaha itu berjalan.
Nah harusnya ketika kondisi seperti itu dia harus mencari tahu, ya kan, orang-orang yang pernah gagal, ya kan, itu aja video-video motivasi orang pernah gagal tuh sukses gimana segala macamnya. Kalau tidak apa menguatkan mental. Pertama kali adalah menguatkan mental dulu, menguatkan mental bahwa tidak ada orang yang memulai usaha dari awal sampai akhir itu mulus semuanya gitu. Kalau dia mulus semuanya, suatu waktu dia nggak pernah terjadi benturan, suatu kena benturan dia habis, mentalnya pasti akan hancur kayak gitu. Tapi orang yang pernah gagal bangkit lagi, gagal mencari alternatif lain seperti apa, solusinya seperti apa, dia akan terbiasa, dia akan terlatih dan tidak akan kaget. Bahkan kalau misalnya ada orang-orang yang terdekat kita, misalnya orang tua, ya kan, pasangan, misalnya meragukan, menyaksikan tentang bisnis ini, selama kita yakin bahwa kita bisa survive di sini, ya kan, jalan, ya kan. Tapi tetap dengan ada rencana-rencana yang kita tentukan di awal bahwa ini sesuai dengan strategi kita dari awal. Kurang lebih seperti itu. Tapi di sini adalah jangan pernah berkonsultasi ke orang yang tidak memiliki bisnis, ya. Orang yang punya bisnis jangan pernah berkonsultasi ke orang yang tidak memiliki bisnis atau ke orang yang gagal. Ke orang yang gagal boleh dia mencari informasi mengenai kenapa dia gagal, ya kan, kita belajar dari situ. Tapi jangan pernah berkonsultasi ke orang yang tidak memiliki bisnis. Karena dia saja tidak berani untuk memulai bisnis. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, Mas Eko yang penasaran, pastinya sebelum Mas Eko memulai karir bisnis, nah apa saja sih pelajaran yang didapatkan Mas Eko, pelajaran hidup selama meniti wirausaha ini? Pelajarannya melatih kesabaran, ya, melatih intuisi gitu ya, bagaimana kita melihat peluang. Jadi kepekaan berbisnis gitu, kepekaan menemukan ide-ide bisnis, ternyata itu udah gampang. Ya kan, kepekaan menemukan ide-ide bisnis bahwa ini bisa jalan nih, ini bisa jalan nih gitu ya. Itu tidak gampang. Itu mesti latihan, mesti bertahap gitu ya. Orang misalnya ternyata bisa seperti ini bisa dijalankan nggak sih gitu ya, kira-kira ide-ide bisnis ini bisa dijalankan apa nggak sih gitu. Terus itu berjalan dengan waktu, melatih kesabaran, melatih untuk konsisten gitu ya. Konsisten apa? Bahwa selama kita yakin bahwa ide tersebut atau bisnis yang kita sudah jalankan ini bisa berkembang pada waktu nantinya, ya kan. Gimana caranya kalau misalnya gagal, kita bangkit lagi dan evaluasi gitu kan. Jadi bukan evaluasi di awal sebelum memulai usaha, masuk dulu ada masalah evaluasi kayak gitu. Jadi pantang menyerah itu kunci, ya kan. Akhirnya kita udah terbiasa, udah pernah ngerasain rugi, udah pernah ngerasain ditipu orang, ya segala macam. Itu menjadi membuat kita semakin kaya ilmu, jadi semakin dewasa, semakin matang di bisnis. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang misalnya menawarkan ide bisnis seperti ini, kita langsung peka, ini bagus, ini menarik, ini bisa, ini nggak bisa, ini bukan salah kalau seperti langkahnya, tapi boleh dicoba, koreksi di sini misalnya gitu kan. Nah, itu makanya penting ketika kita punya mentor. Misalnya orang-orang yang belum punya bisnis, boleh juga belajar ke mentor. Tapi mentornya mentornya adalah orang-orang yang sudah punya bisnis. Dan pernah mencari mentor orang yang tidak punya bisnis, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, Masya Allah sekali ya Rina, ilmu yang kita dapatkan nih hari ini mengenai wirausaha sangat banyak. Nah, kita juga nih tahu ya bahwa Rasulullah SAW juga kan merupakan entrepreneur yang jati gitu ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Rina? Ya benar banget ya Rana, dari bincang-bincang santai kita tadi pada kali ini kita dapat benang merahnya nih Tiara, bahwasannya bisnis itu adalah hal yang menantang namun menyenangkan. Bisnis itu harus dimulai walaupun langkah awal susah. Berbisnislah dengan apa yang disukai. Bisnis bukan hanya bermodal uang, namun juga kejujuran dan kepercayaan harus dilibatkan. Rencanakan, lihatlah peluang, menyesuaikan dengan zaman disertai dengan sebuah kesabaran. Oke, Masya Allah, terima kasih kepada Mas Eko yang telah menjadi narasumber podcast KMN UUPI kali ini. Semoga menginspirasi kita semua ya. Jazakallah khairan katsiran. Untuk yang terakhir,
Barangkali ada pesan dari Mas Eko yang ingin disampaikan untuk generasi muda dan sekaligus closing statement dari Mas Eko. Silakan Mas. Oke, baik. Teman-teman, terutama untuk teman-teman di KMNU gitu ya, berorganisasi itu penting, ya kan? Tapi juga pendanaan itu juga penting, kemandirian ekonomi itu penting. Sama halnya ketika Nahdlatul Ulama itu berdiri, gitu kan, didirikan oleh Hasyim Asy'ari, gitu kan. Langkah berikutnya, ya kan, ketika kita kemudian untuk membuat supaya organisasi ini kuat, ya kan, ada Nahdlatul Tujar, gitu kan, kumpulan kaum saudagar, gitu. Dan ternyata apa? Hasyim Asy'ari juga berdagang, saudagar juga. Gitu. Kenapa kemudian di Tebuireng, gitu kan, setiap hari Selasa, ya kan, itu khusus, ya kan, itu ngajinya diliburkan. Kenapa? Karena Hasyim Asy'ari itu keliling untuk memantau bisnis beliau, gitu. Jadi ternyata kita diajarkan seperti itu. Oke, berdakwah, oke, berorganisasi, tapi tetap tidak lupa bahwa kita juga mencontoh kewirausahaan dari Rasulullah. Termasuk siapa? Rasulullah juga sama, kita juga berwirausaha, begitu. Jadi kita yang kemudian mengaku sebagai santri, gitu ya, santri, gitu ya, santri yang mahasiswa yang santri, ya kan, juga selain kita kuliah, selain kita belajar, gitu, selain kita berdakwah, ya sebaiknya juga berwirausaha, sehingga kemandirian organisasi itu terjaga, kemudian ekonominya jalan, ya kan, organisasi menjadi semakin kuat. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Eko. Podcast kali ini kita akhiri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya Tiara Aulia dan Neng Rina pamit undur diri. See you next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.